Ya, pemerintah terburu-buru menurut kami mengeluarkan Perpu. Kita tahu bahwa Perpu dapat dikeluarkan oleh pemerintah dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Pertanyaannya di mana kegentingan yang memaksa? Oh, tadi disebutkan Pak Yunanto ada dua kubu yang sama-sama kemudian bisa saja ya, kalau dua kubu ini kan masyarakat kita ini kan sangat plural ya, sangat heterogen ya, jumlahnya juga besar 250 biasa. Jangankan antara ormas organisasi, antara satu kampung dan kampung saja sejak zaman dulu hingga hari ini di Jakarta saja yang masyarakatnya cerdas masih ada yang tawuran, yang berantem. Itulah tugas pemerintah melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, ya kan? Itu tugas pemerintah. Nah, jadi justru itu saya melihat tidak ada kegentingan yang memaksa. Yang kedua yang kami sesalkan ya, aktu undang-undang ini kan baru dibuat 17/2013 ya, undang-undang ormas ini sudah revisi dari yang sebelumnya. Dan mekanisme pembentukan ormas sudah diatur sedemikian, termasuk mekanisme pembubaran sudah diatur. Harusnya pemerintah melakukan saja. Kalau nanti butuh bertahun-tahun, ada yang prosesnya sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun ya. Dan pemerintah itu kan harus melihat mana ormas, silakan ada administrasi, ada persuasif, ya kan, ditegur, disurati berkali-kali sampai 3 kali, baru ada penghentian bantuan kalau ada bantuan, dan seterusnya sampai diajukan pengadilan. Saya kira ini proses ini sudah baik. Nah, kalau sekarang Perpu sekarang ini kan mengambil alih nih wilayah pengadilan, wilayah hukum diambil alih oleh pemerintah. Ini yang sangat menurut kami berbahaya ya. Berbahaya ya. Dicatat di situ ya, konteksnya berbahaya. Saya mau ke Mas Ismail Hassani nanti setelah jeda. Mas Ismail Hassani, kegentingan yang memaksa versi pemerintah tuh dinilainya ideologinya atau mungkin apa nih masanya sesaat lagi ya. Tetap saya juga dari Menko Polhukam dan juga sudah kedatangan Pak Ismail Wisanto, Jubir HTI. Selamat malam Pak Ismail, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, nah tadi saya bertanya langsung kembali ke Mas Hassani ya. Mas Hassani, secara ideologi atau secara apa sih kemudian kegentingan memaksa ini membuat Perpu lahir? Iya, kegentingan memaksa memang sudah mengalami modifikasi tafsir Mbak Ges ya. Jadi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ada 3 syarat kegentingan memaksa itu. Yang pertama adalah terjadi kekosongan hukum. Yang kedua ada hukumnya tapi tidak mudah ditegakkan, maksudnya berlarut-larut ya. Jadi syarat-syarat inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan Perpu. Karena itu dalam hemat saya secara formil ketatanegaraan ini sah dikeluarkan. Nah, karena dia telah memenuhi logikanya kan begini. Pertama, pemerintah melihat ada kegentingan memaksa. Yang paling tahu ukuran kegentingan memaksa ini adalah pemerintah. Jadi ada punya hak, pemerintah punya hak. Selain dia punya hak, presiden, yang pasti alat-alat bukti untuk menunjukkan bahwa ada kegentingan memaksa itu dipegang oleh pemerintah. Kita tidak bisa menilai. Sekalipun secara objektif tentu saja bisa tadi Bang Riza membandingkan dengan situasi aktual. Nah, atas kegentingan memaksa ini lalu presiden menggunakan hak subjektifnya. Ini yang dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 diatur. Nah, setelah itu baru keluar Perpu. Jadi logika formilnya sah, tetapi kalau kita lihat substansinya memang ada sejumlah catatan. Betul bahwa ini adalah kehendak untuk mempercepat pembubaran ormas tertentu, gitu, karena dari yang semula hitungan saya 6 bulan sampai 7 bulan kalau proses seperti Undang-Undang 17/2013 dilalui. Sekarang minggu depan bisa saja dibubarkan ormas tertentu karena dia hanya butuh waktu peringatan dari 3 kali berubah menjadi 1 kali. Ya, dari rentang waktu 30 hari menjadi hanya 7 hari. Itu artinya kalau Senin dikeluarkan dan pemerintah sudah mengirimkan surat peringatan misalnya kepada ormas tertentu, maka Senin depan, Selasa depan itu sudah bisa diberi sanksi penghentian dan atau itu artinya bisa saja bersamaan status badan hukum itu dicabut. Jadi memang ini betul-betul jalan yang pintas yang oleh pemerintah. Kenapa memilih jalan ini? Karena kegentingan memaksanya sudah di depan mata. Dan sudah dirasakan oleh pemerintah gitu ya? Dan sudah dirasakan oleh pemerintah dan juga menurut pemerintah dan juga dipersepsi oleh sejumlah ormas Islam yang lain misalnya seperti itu. Nah sekarang Pak Ismail melihat ini sebagai ormas juga ya, apakah ada ibaratnya apa ya, berpikir masih misalnya tidak berpikir positif bahwa ini ada baiknya atau tidak sebaliknya? Kita melihat ini sebuah kesewenang-wenangan yang luar biasa.
kalau dalam bahasa kami ini kezaliman itu. Jadi yang pertama saya kira kita melihat bahwa pemerintah tidak mempunyai landasan yang kokoh untuk mengeluarkan Perpu ini. Ya, saya mungkin berbeda pendapat dengan apa yang tadi sudah dikemukakan, bahwa kegentingan memaksa apa gitu dalam kaitannya dengan Hizbut Tahrir misalnya. Saya kira masyarakat lebih merasa bahwa sekarang ini kesulitan ekonomi, pengangguran, kriminalitas, kejahatan itu yang lebih dirasakan oleh masyarakat gitu. Bukan seperti yang diomongkan oleh pemerintah itu bahwa sedang begini-begini, enggak gitu. Kemudian kalau dikatakan bahwa ada kekosongan hukum, ada hukum. Aneh, pemerintah itu kan semestinya menjadi pihak yang memberi teladan di dalam taat kepada hukum. Baik. Ya, tetapi ini hari kita melihat pemerintah itu justru sebaliknya. Ketika dia mengalami kesulitan dalam menghadapi ormas, lalu dia menghindar dari ketentuan hukum yang ada, undang-undang ormas yang lama, dan dia membuat undang-undang sendiri baru gitu. Saya jadi ingin bertanya nih Pak Ismail, kalau memang dalam keadaan seperti ini, misalkan ormas salah satunya misalkan ormas HTI gitu ya. Kalau memang ini ormas berbadan hukum, lalu kemudian percaya Pancasila dan memegang teguhnya gitu. Kenapa pada hari ini kita juga dapat informasi bahwa HTI akan mencoba ke MK, menggugat ke MK. Kenapa? Ada kegusaran? Kenapa ada kegusaran itu? Ya, justru di situ masalahnya. Jadi pemerintah itu kan menuduh, ya, menuding ormas itu begini-begini, HTI itu begini-begini. Kalau mengikuti undang-undang ormas yang lama, itu ada media atau ada ruang, ada sarana untuk menguji tuduhan itu dan menjawab, membela diri. Tapi dengan undang-undang yang baru ini, Perpu, ini media itu dihilangkan. Prosedur itu maksudnya? Ya, prosedur itu dihilangkan. Atau media itu, yaitu arena itu, pengadilan itu dihilangkan. Jadi pemerintah itu menjadi satu-satunya pihak yang boleh menilai, lalu boleh menuduh, dan langsung mengambil keputusan dan memberikan sanksi. Inilah otoritarianisme baru, inilah diktatorisme, inilah represif. Dengan kondisi yang ada Pak Ismail, kalau memang kita tidak merasa bahwa kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Pancasila dan lain-lain, apakah kita juga seharusnya agak tenang saja gitu Pak Ismail? Bukan begitu masalahnya. Masalahnya bahwa yang menuding ini punya kewenangan. Sebab kalau sekedar menuding rakyat, ormas itu juga bisa menuding pemerintah. Baik, Pak Yunanto. Ya. Nah, kita mau edukasi lagi nih Pak, dari produk Perpu yang baru ini, apakah ada hak dari ormas-ormas yang 300.000 lebih ini yang tadi Pak Yunanto sebutkan ini masih dijaga haknya secara prosedur? Apalagi yang berbadan hukum ya, silakan. Sangat Mbak. Jadi dalam undang-undang Undang-Undang 17 nomor 2013 itu masih menjamin ormas-ormas kebebasan berekspresi dari ormas-ormas yang jumlahnya sudah ratusan ribu itu. Jadi memang yang diatur dalam Perpu itu lebih ditekankan kepada bagaimana pemerintah itu menjaga atau merawat kesatuan dengan cara tadi mengambil tindakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah terhadap ormas-ormas. Pertama, yang juga ada unsur separatisme di situ. Kedua, ada yang kekerasan di situ. Yang ketiga, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi kita tidak heran kalau memang ormas-ormas, sebagian besar ormas yang pro NKRI itu memberikan dukungan terhadap Perpu ini dan sudah bahkan meminta kepada pemerintah. Karena apa? Situasi di lapangan sudah sangat berpotensi untuk terjadi kerusuhan. Gitu loh. Dan itu nanti akan kalau tidak ditangani dengan cepat, itu akan bisa memakan satu korban fisik atau kerusuhan sosial horizontal. Kerusuhan sosial ya Pak? Itu kekhawatirannya. Oke. Baik Pak Sri Yunanto, saya mau dengar apa tanggapan dari Mas Riza sedikit. Mas Riza sebelum kita jeda. Ya justru nanti sebaliknya. Jadi kalau pemerintah atas nama persatuan menjaga keberagaman, kebinekaan dengan cara-cara yang menggunakan kewenangan dan dengan kacamata sendiri, itu sangat berbahaya. Wilayah hukum itu ada tahapannya ya. Kasus hukum umpamanya ada di kepolisian, baru penuntutan di kejaksaan, baru di pengadilan diputuskan. Ini semua diambil alih oleh pemerintah gitu. Nah, masalahnya sudah diambil alih oleh pemerintah, mulai melihat sampai memutuskan. Dalam waktu yang cepat, diberi hukuman yang besar, kemudian juga pengurusnya juga dipersalahkan, gitu.
Nah, ini kan sangat berbahaya. Baik, tapi itu apakah itu bisa dipertanggungjawabkan Pak Yunanto sesaat lagi ya Pak ya? Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Jalan pintas pembubaran ormas radikal, benarkah Perpu Ormas akan menghasilkan jalan pintas juga untuk pembubaran ormas radikal? Saya tadi mau tanya Mas Riza sudah ya, sekarang mau tanya ke Mas Hassani. Mas Hassani, dari penjelasan yang sudah didengarkan dari Pak Yunanto tadi, paling tidak katanya bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada hak yang diputus begitu dari sebuah ormas. Tapi benar nggak seperti itu? Ya, saya sependapat bahwa kebebasan berserikat tetap dijamin sebenarnya dengan undang-undang ini. Tetapi dengan Perpu ini ya? Iya, dengan Perpu ini. Tetapi karena Perpu ini hanya mengubah sebagian ketentuan dari apa yang tercantum di dalam Undang-Undang 17/2013. Artinya kebebasan berserikat tetap dijamin, siapapun bisa membentuk kapanpun, tetapi dengan catatan yang sama dengan Undang-Undang Ormas adalah tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, tinggal nanti tolak ukur tidak bertentangan dengan Pancasila itu seperti apa, itu memang diatur secara agak lebih rinci di dalam pasal 59 Perpu yang diubah ini. Nah, akan tetapi perlu disampaikan pula, sebenarnya kebebasan berserikat ini dalam disiplin hak asasi manusia bukan kebebasan absolut ya. Dia bisa dibatasi dengan alasan-alasan tertentu, dan yang paling penting sebenarnya pembatasan ini dimungkinkan dengan mekanisme judicial yang akuntabel. Nah, karena itu saya dalam posisi misalnya sebelum Perpu ini keluar, saya berpandangan siapapun apapun ormasnya, kalau memang dia mempromosikan kekerasan, melakukan kekerasan, itu bisa dibubarkan. Dan itu ada dasar hukumnya Undang-Undang Ormas ini. Tetapi tidak dengan cara membypass semacam ini. Tetapi tadi seperti yang disampaikan Pak Yunanto, bahwa kegentingan memaksa ini adalah tafsir subjektif dari pemerintah. Yang tafsir sepihak. Ya, betul, tafsir subjektif. Karena dasar Perpu itu harus subjektif presiden harus, ya, hak subjektif presiden seperti itu. Baik, Pak Ismail, saya dengar nih sekarang langkahnya mungkin salah satu yang sedang agak sibuk untuk menghadapi perpunya pemerintah kan HTI. Nah, apa yang disiapkan saat ini? Yang pertama, kita sedang dan sudah mengkaji Perpu itu secara secara cermat. Kita mempunyai catatan-catatan, tadi beberapa sudah saya sampaikan, dan kesimpulannya bahwa Perpu ini tidak boleh diterima. Ini harus ditolak secara keras, dan karena itu yang pertama kita akan segera mengajukan gugatan ke MK dalam beberapa hari ini. Dan kita tadi sudah konsultasi dengan koordinator tim pembela Hizbut Tahrir Indonesia, Profesor Yusril, bahwa ini memang harus segera diajukan ke gugatannya ke MK gitu. Insya Allah hari Senin kita akan maju. Kemudian yang kedua, kita juga berkomunikasi dengan berbagai ormas Islam. Meski Pak Wiranto tadi bilang bahwa ini tidak menyasar ormas, tapi fakta membuktikan bahwa list yang sudah beredar itu ada 5 ormas yang hendak dibubarkan. Ya, selain HTI itu ada MMI, ada JAT, ada ANAS, kemudian ada FPI, semuanya adalah ormas Islam. Seolah-olah di luar sana tidak ada masalah gitu. Di mana itu RMS, di mana OPM, di mana Minahasa Merdeka, di mana termasuk juga pertanyaannya adalah di mana kelompok-kelompok yang kader-kadernya itu banyak sekali korupsi gitu. Kemudian ada disebut anasir PKI di situ, ya kan, menjual aset negara segala macam, itu tidak ada. Jadi bahwa ini jelas memang mengarah kepada ormas Islam. Tapi ada perbedaannya Mas Hassani ya, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum kan ormasnya, kalau tadi disebutkan oleh Mas Ismail. Ya, ini kalau kita bicara tentang substansinya bahwa ini merawat kesatuan, itu kan yang dibilang tadi gitu. Nah, merawat kesatuan, persatuan, artinya ini kan bukan hanya bicara tentang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum gitu, tapi mestinya bicara tentang siapa sebenarnya kelompok-kelompok yang dia destruktif itu terhadap negara ini. Itu nggak deskripsinya yang pada poin terakhir saya sependapat bahwa Perpu ini pertama-tama harus dikatakan tidak ditujukan untuk membubarkan ormas-ormas Islam, karena hukum itu tidak boleh ditujukan hanya untuk spesifik kelompok, bahwa politically
ada 5 daftar yang sudah beredar ditulis, yang sudah beredar. Kalangan, ya. Itu fakta politik, fakta realitas. Tetapi konstruksi hukumnya ini ditujukan untuk semua pihak. Karena itu saya mengatakan sebenarnya Perpu ini satu sisi membawa kabar baik, tetapi satu sisi yang lain jelas membawa kabar buruk. Seperti itu. Kabar baik itu ada beberapa catatan yang saya kira konstruktif dan cuma kalau bagi saya tidak ada kabar baiknya, kabar buruk ini. Jalan tengahnya gimana Mas Riza nih? Ini jalan tengahnya gimana? Jadi ini berbahaya, tadi saya sampaikan, karena ini melegitimasi pemerintah mengambil keputusan, mengambil sikap, bisa berdampak ke sewenang-wenangan. Tujuannya baik, merawat persatuan dan sebagainya. Tapi kan prakteknya nih, prakteknya. Makanya yang lama tuh ormas, undang-undang yang lama tuh sudah bagus. Biarlah institusi pengadilan sudah yang bagus, memutuskan. tapi menurut kacamata pemerintah kan tidak bisa kemudian tidak bisa meredam, tidak bisa meredam dan tidak bisa cepat. Semua itu tidak boleh cepat ya. Jangankan urusan ideologi, urusan seperti ini kacamata siapa? Tapi kalau sudah genting kan biasanya makanya cepat begitu. Gentingnya dalam bentuk apa? Gitu loh. Orang banyak yang ya lebih dari tadi ini. Disebutkan oleh Pak Yunanto kerusuhan sosial, kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial yang seperti apa? Begitu. Ini kan kacamata siapa? Buktinya seperti apa? Biarlah pengadilan. Ini kan semua pemerintah hanya. Kacamata pemerintah, sikap pemerintah, divonis oleh pemerintah. Jadi semua pemerintah ini yang tidak baik. Harusnya pemerintah itu membimbing, membina. Pemerintah itu seperti orang tua terhadap anaknya. Dia bimbing. Kok anaknya nakal ya ditegur, diarahkan. Meskipun pemerintah punya hak itu ya. Meskipun pemerintah punya hak itu. Saya masih ingat dulu ketika penyusunan undang-undang ormas itu mekanisme pembubaran itu memang dibuat begitu rupa. Itu konon menurut mereka yang menyusun itu untuk menghindari kezaliman, kesewenang-wenangan pemerintah. Nah sekarang ini hari pemerintah mencabut itu semua. Nah, dengan kata lain apa? Pemerintah ingin sewenang-wenang gitu, karena pintu untuk menghindari kesewenang-wenangan itu sudah diambil. Gitu. Jadi jangan salahkan kalau publik berkesimpulan ini memang pemerintah maunya sewenang-wenang. Nggak ada. Karena itu pertanyaan besar tadi, di mana perlindungan terhadap ormas? Sudah ada. Kalau dulu masih ada pengadilan, sekarang. Dan kalau sudah dibubarkan, tidak berarti bubar. Ini kan rumahnya yang dibubarkan, organisasinya katakanlah dibubarkan. Orang-orangnya kan ada. Orang-orangnya malah jadi marah nanti, jadi kecewa. Ini yang berbahaya. Harusnya menjaga keberagaman, kebersamaan, tapi justru menimbulkan bukan hanya soal pembubaran, tapi juga ada kriminalisasi terhadap orangnya. Sudah ada di dalam pasal 82A. Lalu yang ketiga, ini yang berbahaya menurut saya adalah kriminalisasi terhadap ajaran. Saya mau ke Mas Hassani. Benar nggak sih nggak ada positif? Tapi karena kita kan juga lihat tadi Pak Yunanto menjelaskan, ini kan juga untuk kemudian lebih mengefisiensikan lagi waktunya, kemudian administrasinya yang selalu lama dalam posisi hukum ya. Sesaat lagi Mas ya, tetap bersama kami. HTI ini sekarang langkahnya akan ke MK, tapi produk yang diharapkan apa nanti keluarnya? Ya tentu itu Perpu dibatalkan. Sama sekali tidak ada kompromi di Perpu. Nggak ada, karena itu sangat berbahaya. Itu Perpu itu menurut saya hanya satu kata, yaitu lahirnya rezim diktator yang represif dan otoritarian. Itu karena itu harus dibatalkan, dan saya kira fair kalau kembali kepada undang-undang ormas yang lama. Dengan pengadilan sebagai katakanlah ya media untuk menguji semua-muanya, tuduhan dan pembelaan. Mas Hassani, ada celah baik tidak sebenarnya dalam Perpu ini? Iya, tadi saya katakan ada kabar baik sebenarnya dalam arti begini, aspirasi masyarakat yang menghendaki organisasi-organisasi yang anti Pancasila, kalau boleh saya sebut istilah ini, dibubarkan juga cukup tinggi, dan digambarkan misalnya oleh sejumlah ormas Islam yang lain, gejolak itu sudah muncul. LPUI itu klaim, ini kita sudah dapatkan semua klasifikasi. Ini wilayah perdebatan memang ya, wilayah perdebatan yang harus diverifikasi, karena itu tadi memang amat disayangkan tidak ada mekanisme judicial yang akuntabel. Tetapi formalnya Perpu ini sudah berlaku sejak hari Senin. Mungkin Pak Ismail Yusanto, pemerintah sudah berkirim surat juga peringatan untuk peringatan ke-1. Ya, dan minggu depan mungkin akan proses eksekusi pembubaran. Tetapi jangan lupa bahwa
setiap produk administrasi pemerintahan itu adalah objek yang bisa dipersoalkan ke peradilan tata usaha negara. Karena itu betapapun tidak ada mekanisme judisial pada proses pembubaran ini, ruang untuk mempersoalkan melalui peradilan tata usaha negara saya kira bisa dimungkinkan. Mas Riza, apa yang akan terjadi di parlemen dengan kondisi ini? Ya seperti biasa mekanismenya nanti memang sampaikan kepada DPR, dan selama ini saya di Komisi 2 pimpinan belum pernah pemerintah membicarakan soal ini, ya kan? Apalagi ingin mengeluarkan perpu itu di luar dugaan kita, tiba-tiba keluar, ya nanti mekanismenya di DPR itu ya ada 3, diterima, bukan partai pendukung pemerintah, diterima, ditolak, atau direvisi, ya. Jalur lain tadi kan ke MK. Ya, jadi ini memang mekanisme yang harus dilalui di parlemen. Tapi buat saya ini kan yang tidak baik itu tadi saya bilang bahwa ini jangan sampai harapannya menjaga persatuan, tapi nanti kejadian ke depan justru menimbulkan permusuhan di antara kita. Dan rezim ini akan berganti. Jangan sampai nanti setiap rezim menghukum rezim yang lain, rezim yang terus tidak akan. Kita tidak mengharapkan itu terjadi. Kita lihat nanti bagaimana hari Senin AT juga akan ke MK ya. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan juga lancar untuk semuanya. Terima kasih Mas Riza, terima kasih Mas Hassani, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih juga tadi Pak Sri Yunanto sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.